Saya lihat sebenarnya gini, kan munculnya gerakan Green Islam itu sebenarnya kita melihat Indonesia itu yang penduduknya mayoritas Muslim. Ah, Itu harus kita, saya sendiri punya keyakinan bahwa ini bisa jadi trigger sebenarnya. Masalah lingkungan itu yang mungkin kita lupa itu adalah intergenerational issue gitu. Jadi kayak isu yang akan berimplikasi terhadap antar generasi gitu, generasi setelah kita, cucu-cucu kita gitu. Apakah memungkinkan untuk menghijaukan praktek tambang itu? Framework apa yang sebenarnya pengen kita adopsi untuk merespon soal lingkungan ini gitu. Jangan sampai Green Islam itu hanya bersarang di kalangan-kalangan itu gitu, tapi ini bisa mengakar di akar rumput gitu. Nah, ini bagaimana caranya? halo Ma'arif Muda, selamat datang kembali di Mereka Menjawab, sebuah podcast dari Ma'arif Institute Channel yang akan membahas berbagai isu terkait dengan topik-topik terkini yang itu tentu relate dengan para Ma'arif Muda di luar sana. Saya Noval Aulia, mari bertanya dan biarkan mereka menjawab. Oke, di episode kelima ini teman-teman, saya merasa sangat istimewa ya, karena sebelumnya itu saya berdua dengan partner podcaster saya, Venaliza, dua podcaster Ma'arif Institute. Biasanya hanya mewawancarai satu narasumber saja dengan ketika membincang satu topik, tapi khusus pada episode kelima ini kita kedatangan dua narasumber penting, dua peneliti yang aktif di Ma'arif Institute dan PPIM UIN Jakarta ya. Penasaran? Mari kita sambut Mbak Laila dan Mas Khalid. Oke teman-teman, di sini saya ingin membincang sesuatu Mas dan Mbak Laila, karena Ma'arif Institute sendiri itu saat ini sedang concern dalam isu-isu agama dan lingkungan. Saya ingin menanyakan sebuah isu yaitu Green Islam. Bagaimana kita merespon isu-isu lingkungan dari perspektif Islam. Tapi sebelum itu Mas Khalid dan Mbak Laila, saya ingin tahu pandangan dari kalian berdua tentang apa itu Green Islam sendiri. Sebab saya melihat ini Green Islam ini sebenarnya semangatnya itu apa yang ingin dibawa dan capainya itu sebenarnya apa? Apakah ini berbeda dengan ekosufism atau ekotologi sebelumnya, atau ini hanya berubah term saja? Mungkin dari Mbak Laila sendiri bisa. Oke, terima kasih Mas Naufal gitu ya untuk kesempatannya dan juga Mas Khalid gitu. Jadi untuk Green Islam ini sebenarnya cukup apa ya, istilah yang cukup baru gitu akhir-akhir ini gitu ya, bersamaan dengan adanya kemunculan isu-isu lingkungan yang meningkat gitu ya, dan isu-isu yang kosmopolit yang lebih meningkat. Tapi sebenarnya pada dasarnya prakteknya itu sudah sejak lama. Islam itu sendiri itu sudah green itu tuh sejak lama gitu. Jadi Islam itu kan dari awal di Al-Qur'an dan secara tradisi, secara budaya itu kan sudah mengajarkan kita hidup koeksistensi dengan lingkungan gitu ya, dengan alam gitu ya. Jadi sebenarnya Islam sendiri sudah green gitu. Nah, tapi istilah Green Islam ini mungkin nanti Mas Khalid bisa lebih banyak menjelaskan gitu ya. Tapi kemunculan Green Islam ini sebenarnya untuk apa ya, menotifikasi gitu ya istilahnya gitu, menotifikasi kita semua bahwa untuk lebih aware gitu terhadap praktek-praktek yang ada melalui teori-teori yang dibuat gitu. Saya notice dengan satu tadi penjelasan dari Mbak Laila mengenai Islam sendiri. Apakah kerja-kerja dari Green Islam ini hanya sebatas kita mengulik atau mencari dalil-dalil teologis dalam Islam, kemudian kita kaitkan dengan bagaimana kita merespon isu lingkungan, atau sebenarnya ada praktek-praktek yang mau ingin tuju itu bagaimana Mas? Oke, pertama mungkin merespon dari Mbak Laila. Mbak Laila. Jadi sebenarnya gerakan Green Islam itu saya definisikan menjadi sebuah gerakan beyond konsep lah. Jadi kalau misalkan secara konsep Green Islam itu sudah sejak lama dibahas. Awalnya mungkin terkait bagaimana peran agama itu terhadap respon isu-isu lingkungan dan bagaimana melihat dampak negatif perubahan iklim. Nah, Green Islam ini sebenarnya sudah sejak lama, betul Mbak Laila tadi katakan, muncul di Indonesia khususnya. Itu di berbagai wilayah di Indonesia. Sifatnya kemunculan ini sebenarnya
berawal dari lokalitas, isu-isu lokal. Jadi saya beberapa waktu lalu itu diskusi dengan teman rekan tim di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta. ya. Itu tentang sejarah ada seorang ulama yang kalau nggak salah di Sumeneb yang ulama itu punya concern terhadap lingkungan, khususnya terhadap isu-isu penghijauan. Berarti prakteknya di pesantren itu betul, ya? Isu deforestasi yang semakin kencang gitu ya. Itu membuat tokoh-tokoh agama khususnya Islam itu bergerak untuk bagaimana agama itu bisa difungsikan, bisa diambil perannya sebagai motivasi untuk gerakan-gerakan lingkungan. Nah, contoh halnya di Bandung misalkan, almarhum Kiai Haji Fuad Afandi misalkan di pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey itu beliau itu merupakan generasi ketiga dari pesantren tersebut. Jadi beliaulah yang memang punya gagasan tersendiri untuk bagaimana pesantren itu merespon isu-isu lingkungan. Khususnya dalam memanfaatkan lahan kosong. Ketika itu di Ciwidey itu kan di Bandung kita lihat kontur tanah yang sebenarnya memungkinkan untuk ditanam, kemudian jenis tanahnya yang subur, kemudian beliau itu sebagai ulama melihat ini harusnya sebenarnya dimanfaatkan, tapi dengan cara-cara yang tidak niretik, artinya lebih ramah lingkungan, lebih melihat ini sebagai bagian dari upaya pesantren untuk melestarikan lingkungan. Kemudian saya kalau berbicara pesantren tadi, saya teringat sebuah konsep teori dari Pierre Bourdieu bagaimana tadi modal-modal itu. Menurut Mbak dan Mas ini berarti wacana dari Green Islam ini tidak hanya berdiri atau bergerak di teoritis saja ya. Secara praktek itu kalian itu melihat Green Islam ini ke depannya itu apakah memiliki pengaruh yang kuat ataupun keterkaitan dengan pesantren-pesantren gitu Mas? Apakah Mas kayak punya pengalaman ketika mencari data di pesantren-pesantren mana yang itu konsen dengan isu-isu lingkungan, dan itu apakah ada perbedaan antara setiap pesantren gitu Mas? Ke saya nih ya. Iya, ke Mas. Jadi kalau secara gerakan tidak diistilahkan Green Islam pun sebenarnya pesantren itu sudah melakukan hal itu. Jadi kemungkinan itu terma Green Islam itu terma baru, tapi bukan menjadi bukan berarti itu sebagai belief yang baru. Gitu. Tapi itu sebagai alasan itu agama harusnya punya dalih bagaimana lingkungan itu bisa diperbaiki gitu. Karena kan isu-isu lingkungan itu sangat krusial sekarang. Kerusakan lingkungan terjadi, perubahan iklim sangat kita rasakan. Gitu. Nah kalau misalkan variasi-variasi gerakan di lokal, khususnya mungkin yang kita bisa lihat di pesantren, refleksi saya studi lanjutan dari programnya PPIM UIN Jakarta terkait agama dan lingkungan misalkan itu, kita melihat pesantren itu sebagai entitas pendidikan keagamaan yang sudah sejak lama ada, itu punya variasi-variasi. Nah, sudah melakukan yang disebut Green Islam itu sebagai sebuah gerakan. Dan itu sifatnya lokal. Jadi lokal artinya mereka itu merespon isu-isu yang ada di sekitar lokasi wilayah itu. Jadi memang sangat bervariasi. Ada yang misalkan pesantren itu melakukan kegiatan-kegiatan ramah lingkungan yang kita sebut sebagai green pesantren atau apapun. Itu yang merespon misalkan isu adanya pencemaran aliran sungai yang disebabkan oleh tambang tipe C, galian pasir misalkan. Mereka melihat ketika di Aceh misalkan, refleksi saya di Aceh ada pesantren yang teraliri wilayahnya itu oleh sungai yang lumayan besar dan tercemar. Dan itu bagi mereka itu saya diceritakan dalam wawancara saya bahwa mereka menceritakan ketika dulu pesantren yang teraliri itu, maksudnya mengaliri sampai ke wilayah pesantren bisa digunakan sebagai wahana untuk mandi, bahkan bisa diminum katanya. Tapi sejak ada
usaha ekstraktif seperti adanya tipe galian C atau tambang pasir itu Merusak gitu ya. warna terlihat, saya waktu itu melihat. Jadi Sudah warna berubah. ya, sudah berubah menjadi kuning gitu ya. Kemudian tidak bisa dipakai mandi atau apapun lah. Tidak bisa menjadi wahana rekreasi juga untuk santri. Dan itu menjadi concern juga untuk melihat itu. Oke, ngomong-ngomong nih setelah kita melihat dari bagaimana pesantren merespon isu lingkungan, saya tertarik fakta kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Kita kan sangat beragam ya. Tentu banyak sekali NGO-NGO yang juga bergerak pada gerakan toleransi dan sebagainya, lintas iman. Saya ingin bertanya kepada Mbak Lela ini, kira-kira ini kan sebagaimana Ma'arif ingin bergerak dalam isu lingkungan, sebenarnya itu apa yang bisa dilakukan? Saya melihat tuh soalnya ada satu problem tersendiri ketika banyak NGO ataupun komunitas lintas iman itu berdiskusi tentang toleransi, tapi dia lupa satu esensi untuk menjaga lingkungan satu sisi juga. Kira-kira menurut Mbak itu ketika isu ini mau dibawa oleh Ma'arif Institute, kira-kira sebagai NGO itu apa yang bisa dilakukan? Apakah sebatas hanya kita berdiskusi wacana saja, menyusun wacana bagaimana ini secara konsep bagaimana, tapi prakteknya juga bagaimana Mbak? Kalau dari Mbak Lela sendiri bagaimana? Oke, mungkin aku akan mencoba untuk merefleksikan ke Ma'arif Institute sendiri gitu ya. Kalau Ma'arif Institute sendiri ini tuh kan dia punya dua identitas, yaitu sebagai NGO dan juga sebagai think tank Ya, gitu. betul. Nah, jadi sebenarnya tugas kita bukan hanya riset gitu, tapi juga melakukan advokasi-advokasi yang sifatnya itu praksis, dan itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak lama ya Mas Naufal ya, terutama dalam dialog-dialog interfaith gitu, di mana kita terlibat untuk intervensi kurikulum terhadap para pelajar gitu ya, untuk pendalaman isu-isu toleransi sejak dini dan lain-lain. Itu kan bagian dari praksis gitu ya, selain dari riset. Nah, tentu semakin dunia berkembang ini, isu-isu kemanusiaan ini kan semakin muncul gitu ya, salah satunya tuh lingkungan gitu. Nah, tentu saja yang pertama saat ini itu Ma'arif Institute dalam tahap kita pendalaman riset nih. Oke. Pendalaman riset, lalu tahap berikutnya kita berusaha untuk menyusun langkah-langkah advokasi gitu ya, langkah-langkah strategis yang kira-kira bisa kita lakukan. Berarti sudah tidak berbicara mengenai nilai-nilai. Iya, oke. betul. Tapi kita akan, kita sudah punya nih best practice-nya di masa lalu dalam isu misalnya toleransi. Nah, kita berangkat dari situ untuk menyelesaikan persoalan yang lebih luas, yaitu persoalan lingkungan itu tadi gitu. Nah, jadi kita akan mencoba untuk memformulasikan itu, Mas Naufal gitu ya. Mungkin kita bisa lihat dari pesantren-pesantren gitu ya yang dulu pernah kita kunjungi, itu kan pasti juga ada tuh problem-problem lingkungan gitu. Kita juga bisa melalui intervensi kurikulum terhadap pelajar gitu ya, itu juga bisa kita lakukan juga. Jadi sebenarnya kita udah ada polanya nih, tinggal kita memperbaharui wacana kita dan memperbaharui juga langkah strategis kita gitu. Oke, saya juga teringat satu gini, kalau Green Islam kan kita berbicara tidak jauh dari nilai Islamnya. Bagaimana ntar ini keterkaitannya dengan komunitas-komunitas agama yang adat gitu ya, kan juga kalau kita berbicara mereka itu kan mereka itu sudah secara alami, secara awal tuh sudah menjadikan alam lingkungannya itu sebagai Tuhan juga, maksudnya dia percaya alam itu adalah Tuhan, jadi kalau merusak alam sama saja dia jahat dengan Tuhan. Kemudian saya ingin mengetahui bagaimana nantinya Green Islam ini dibawa untuk terlibat juga dengan masyarakat yang non Muslim. Apakah itu ada kemungkinan juga, Mas dan Mbak Lela? Mungkin Mas Khalid dulu. Jadi bagaimana ininya, dampaknya dengan umat lain? Iya. Soalnya kita udah branding menjadi Green Islam seperti itu. Ya itu. Jadi saya lihat sebenarnya gini, kan munculnya gerakan Green Islam itu sebenarnya kita melihat Indonesia itu yang penduduknya mayoritas Muslim. Itu harus saya sendiri punya keyakinan bahwa ini bisa jadi trigger sebenarnya. Bukan semata-mata menjadi suatu egoisme kultural atau agama satu saja gitu. Tapi ini bisa menjadi gambaran wacana umum bagaimana sebenarnya agama itu bisa berperan dalam merespon isu-isu lingkungan, isu-isu ekologis saya bilang. Jadi agama tidak terlihat lagi sebagai yang dianggap ini menjadi sumber dari masalah lingkungan. Kan memang dari kalau kita bicara
sejarah ada memang scholars yang memang menjustifikasi bahwa sebenarnya agama itu juga sumber dari segala kerusakan lingkungan itu sendiri. Gitu. Tapi bagaimana kita itu masyarakat Indonesia khususnya itu melihat bahwa agama harusnya diberikan peluang untuk melihatkan eksistensinya ini sebagai sebuah kontra dari penyebab lingkungan itu. Artinya kebalikan dari kontra itu adalah stimulasi perbaikan lingkungan. Dimaknainya seperti itu secara positif. Karena memang di Al-Quran sekalipun sudah secara tekstual sudah tertera gitu ya, hal-hal yang berbau dengan ya istilah green Islam atau Islam hijau gitu. Bagaimana Al-Quran melihat bahwa manusia itu diciptakan bukan untuk menjadi pengelola yang niretik, tapi sebaliknya. Jadi diberikan amanah untuk mengelola itu sebaik-baiknya dengan moralitas dan etika yang baik. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang, apa sih problem kita? Problem kerusakan lingkungan hampir itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Saya spill sedikit, misalkan hasil riset kita itu tentang survei nasional seberapa hijau iman Islam masyarakat Indonesia, itu bahwa seluruh kerusakan lingkungan, isu-isu lingkungan itu ya disebabkan oleh aktivitas ekonomi, aktivitas manusia itu sendiri. Jadi memang itu dijelaskan di Al-Quran. Begitu juga misalkan kalau kita singgung di agama lain, di Katolik. Di Katolik ada Laudato Si, yang itu mengumpulkan, membuat suatu teks yang ini bisa dijadikan motivasi bagi umat Katolik untuk bahkan dunia sekalipun untuk dijadikan gambaran bagaimana agama itu berperan sekali untuk memperbaiki lingkungan yang sudah rusak. Saya mau bertanya yang agak nakal mungkin ya. Kalau kita berbicara modernitas dan agama, seringkali kan itu sesuatu yang sangat tidak bisa terjalin ya. Maksudnya gini, kalau capaian apa sih yang ingin dituju dari Green Islam ini, tapi di satu sisi kita juga berbicara, misal saja pertambangan ya. Apakah capaian dari salah satu Green Islam ini kita bisa merespon atau membuat kebijakan terhadap pertambangan? Sebab pertambangan itu dari segi ekonomi sangat menguntungkan ya, apalagi untuk negara. Tapi di satu sisi juga merusak lingkungan. Apakah nanti ada potensi-potensi ketika kita berbicara mengenai Green Islam ini kita bisa sampai pada tahap merespon pertambangan ini? Misal pertambangan udah sebaiknya tidak usah digalakan lagi, kita beralih kepada kerja-kerja yang lain. Mbak Ella sendiri bagaimana? Aku akan sangat berhati-hati gitu ya menjawab pertanyaan ini gitu. Soalnya agak nakal juga, Mbak. Iya betul. Jadi ketika kita membicarakan soal isu lingkungan itu kan luas banget ya, Noval ya gitu. Jadi kalau misalnya yang aku pelajari itu istilah lingkungan, climate justice, terus soal konservasi, soal multi spesies dan lain-lain itu tuh mereka berbeda satu sama lain. Nah, berbeda gimana nih, Mbak? Berbeda artinya gitu. Jadi climate justice itu dia punya artinya sendiri, environmental issues juga ada, konservasi juga ada artinya sendiri dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya dari kerangka penyelamatan lingkungan yang sangat besar itu gitu. Apa sih framework apa yang sebenarnya pengen kita adopsi untuk merespon soal lingkungan ini gitu. Apakah kita akan gitu tetap lingkungan agar dia bisa mendatangkan maslahat untuk manusia, tapi misalnya dalam pelaksanaannya harus ada etik yang dijalani, atau ya kita benar-benar menolak itu gitu. Karena ada beberapa jadi kita berangkat dari framework gitu, atau nilai-nilai mana sih yang pengen kita amini dan pengen kita lakukan gitu. Tentunya itu kan juga memerlukan dialog dengan berbagai macam pihak kayak gitu ya. Dan berbagai macam kepentingan gitu. Nah, dari situ kita lihat maslahah dan madorotnya itu seperti apa, dan kira-kira apa sih framework yang
bisa kita ambil gitu ya, kira-kira begitu. Untuk Mas Khalid sendiri pertanyaan agak serupa ya. Menurut Mas Khalid sendiri capaiannya itu seperti apa dari Green Islam ini? Apakah kita kalau kita mengadopsi konsep dari Green Islam ini kita secara otomatis sangat ekstrim, sangat bertentangan dengan tambang ini, Mas? Apakah harus sampai di posisi itu atau bagaimana, Mas? Setidaknya kan kalau kita tadi berbicara itu tambang itu memang secara artinya kan mengeruk ya, tidak apa namanya menjaga lingkungan. Menurut Mas Khalid sendiri? Ya, ini berawal dari saya mau bertanya lagi misalkan, apakah memungkinkan untuk menghijaukan praktek tambang itu? Iya. Nah, itu kan kembali lagi, siapa yang bisa membuktikan bahwa tambang itu bisa Hijau kembali. secara terbalik malah melestarikan lingkungan itu? Secara naluriahnya mengeruk kan tambang itu. Ya itu wallahu alam. Saya juga misalkan saya sangat pesimis gitu. Kalaupun misalkan bisa mengakomodasi kegiatan ekstraktif itu dengan atau misalkan membawa Green Islam ini untuk membahas dari segi membahas tentang tambang itu. Tapi secara umum kita tidak bicara Green Islam pun itu masih ada perdebatan. Ada orang yang misalkan membawa bagaimana kita menciptakan green mining. Bagi saya, kalau saya sendiri mustahil. Ya hampir mustahil gitu. Siapa yang bisa membuktikan atau merealisasikan itu? Pertanyaannya itu. Nah, kalau fokus saya Green Islam itu sebenarnya kita ingin melihat dari awal dulu, kayak misalkan riset PPIM itu mungkin melihat bagaimana sih pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat muslim khususnya di Indonesia itu seperti apa sih tentang lingkungan dulu. Basisnya, baseline-nya itu seperti apa. Nah, di lain hal sebenarnya gini, riset yang kita lakukan itu, riset PPIM ini, kita melihat bahwa sebenarnya ada semacam masyarakat itu mengindividualisasi problem-problem atau penyebab-penyebab lingkungan itu ya maksudnya karena individu. Maksudnya seperti apa, Mas? Ada misalkan riset kita tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Nah, kita ada risetnya, kita menanyakan itu ke responden ke 3.397 responden bahwa 40 lebih persen itu menyatakan bahwa penyebabnya individu, bukan perusahaan atau bahkan pemerintah atau bahkan ormas. Jadi kalau kita pilihannya itu ada individu, pemerintah, kemudian korporasi dan ormas. Itu yang individu yang lebih banyak gitu. Jadi persoalan lingkungan itu persoalan kita katanya, persoalan individu. Nah, yang saya mau garis bawahi bahwa pandangan secara publiknya itu. Jadi kalau secara aktivisme privat, aktivisme lingkungan privat kan banyak orang yang sudah melakukan, misalkan secara mudah orang pergi kemana-mana bawa tumbler, jadi sudah mengurangi sampah plastik, misalkan. Terus sudah membawa kantong yang tidak sekali pakai, gitu ya. Itu kan hal-hal yang aktivisme yang levelnya privat. Tapi kalau kita mau lihat, ini yang masih kurang itu level aktivisme lingkungan di skala publiknya. Artinya bagaimana masyarakat itu bisa ikut terlibat ketika misalkan ada problem-problem ekologis yang sifatnya lokal. Misalkan ada masyarakat Kendeng yang mereka menghadapi persoalan tambang-tambang yang ada di sana dan kemudian itu mengganggu aktivitas mereka, ekosistem yang ada di sana. Nah, itu apakah itu bisa jadi direspon oleh masyarakat kita gitu. Nah, jangan-jangan itu hanya efeknya lokal saja. Tapi memang saya pribadi, saya melihat isu itu respon masyarakat lokal saja, tapi apakah masyarakat Jakarta juga dia peduli terus melihat itu sebagai masalah dia juga gitu. Betul. Kayak terus misalkan kebakaran hutan di Kalimantan itu, apakah orang Jakarta itu juga ikut peduli, ikut merasakan apa yang dirasakan masyarakat sana? Terus banjirop di pantai utara Jakarta misalkan. Nah, itu yang kita pengen lihat sebenarnya. Jadi Green Islam ini sebenarnya nggak peduli tambang dan ini sebenarnya itu udah sebenarnya tidak bicara itu pun kita udah
mempertanyakan tambang itu apakah bisa inline dengan pelestarian lingkungan gitu. Berarti yang saya tangkap itu kerja-kerja dari Green Islam ini setidaknya mencoba membahas itu yang lokal, keprihatinan lokal supaya mendapat kepedulian publik juga ya Mas ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, bagaimana masyarakat itu juga memaknai persoalan yang ada di lokalitas itu menjadi persoalan dia sendiri, persoalan dia juga gitu. Nah, ini kan yang perlu kita create. Artinya respon ini harus menjadi respon semua masyarakat Indonesia. Ketika ada persoalan-persoalan lingkungan di lokal, yang sifatnya lokal, kita pun harus punya kesadaran itu bahwa bagaimana kalau itu terjadi pada kita gitu. Kemudian saya ini lumayan santai ya, sepengalamannya dari Mas Khalid dan Mbak Lela sendiri ini, kira-kira praktek-praktek atau kerja masyarakat apa yang itu telah mencerminkan dari Green Islam sendiri? Misal di masyarakat ini telah ada proses sedekah sampah kayak yang kemarin dijelaskan oleh peneliti yang datang kemarin ini, atau bagaimana? Sepengalaman dari Mas dan Mbak sendiri ketika terjun ke lapangan, apakah ada itu yang bisa dijadikan sebagai role model atau gambaran ketika kita membawa Green Islam ini ke tataran yang lebih jauh lagi? Dari Mbak Lela sendiri? Ya. Oke, sebenarnya ini ya, yang udah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa sebenarnya term dari Green Islam ini itu tuh sebenarnya mungkin cukup baru ya. Iya. Tapi secara praktek itu tuh sudah lama, dan itu sebenarnya saya secara pribadi itu tuh alami waktu dulu saya di pondok pesantren, gitu. Jadi waktu itu kita nggak tahu, kita belum kenal yang namanya term Green Islam. Kita hanya tahu bahwa oh ini tujuannya hanyalah misalnya pada saat itu karena problem terbesar di pondok pesantren kita itu sampah. Jadi pada saat itu kita ada kebijakan gitu ya, Tumbler Day gitu. Jadi kita menggunakan tumbler sebelum saat ini udah booming gitu ya, tapi di pondok pesantren saat itu kita tuh udah pakai tumbler setiap kita mau jajan dan kemana-mana. Dan itu kita diskusikan dengan para penjual di sekitar situ gitu. Supaya provide juga jadi sekolah itu sudah menegosiasikan dengan para penjual di situ bahwa anak-anak itu tidak boleh jajan menggunakan plastik gitu, dan mereka harus membawa tumbler sendiri-sendiri gitu. Nah, di situ di pondok pesantren saya itu juga ada masjid yang di situ juga mengorganisir sampah itu secara rapi, misalnya lewat organik dan anorganik gitu, dan itu juga sistemnya seperti sedekah sampah gitu. Nanti di recycle juga. Iya gitu. Dan yang lebih menariknya lagi, dulu kita juga ada acara semacam fashion show gitu, dan itu terbuat dari bahan-bahan bekas juga gitu. Misalnya dari koran gitu ya, dari plastik-plastik yang kita desain sedemikian rupa sehingga bisa menjadi suatu karya yang kreatif gitu. Jadi sebenarnya itu kita tidak perlu terjun pun sebenarnya sudah kita alami gitu ya, sejak dari kita, mungkin kita tidak menyadari waktu itu, misalnya dari sekolah sudah ada praktek-praktek itu, mungkin saat kita di kampung, saat kita ke tempat saudara kita dan lain-lain, dan itu sangat dekat gitu isunya dengan kita gitu. Bahkan kalau misalnya nggak harus ke daerah rural atau kampung atau desa ya, di daerah urban sendiri, di daerah perkotaan ini sebenarnya kita punya problem masalah lingkungan yang gede loh. Gitu, misalnya masalah sampah, masalah air, sanitasi dan lain-lain gitu. Jadi itu juga bagian dari masalah lingkungan yang besar juga gitu. Kalau untuk Mas Khalid sendiri, pengalamannya ketika terjun ke lapangan, apakah ada sesuatu yang menurut Mas ini, oh ini publik juga harus tahu cara seperti ini biar setidaknya mereka bisa mencontoh sesuatu yang baik gitu? Oke. Saya mencontohkan dari sudut pandang yang berbeda. Tadi kan dilihatnya dari isu sampah. Isu sampah itu isu tidak hanya isu kota gitu. Tidak hanya isu perkotaan, tapi isu desa juga. Saya bahkan kalau misalnya ke desa-desa, riset atau misalkan ada studi, itu mereka itu nggak aware terkait misalkan bagaimana cara membuang sampah itu. Karena masyarakat desa sekarang sudah juga terkontaminasi oleh produk-produk yang berbahan packagingnya dari plastik gitu. Dan mereka juga tidak ada sama sekali awareness atau kesadaran untuk yang menyimpan satu pembuangan sampah ya, tempat pembuangan sampah. Jadi satu tempat mengelola. Jadi waktu saya misalkan ke NTT gitu ya, dengan riset yang berbeda, tapi saya melihat bahwa di desa itu kok nggak ada sama sekali tong sampah. Padahal mereka itu
apa-apa misalkan kebutuhan-kebutuhan ya dari warung-warung itu yang notabene sampah kan, packaging itu jadi sampah nantinya. Betul. Nah itu yang belum bahkan di perkotaan, di perdesaan ya. Gitu. Nah saya mau highlight misalkan refleksi saya misalkan ke pesantren, lagi-lagi pesantren sebenarnya. Kalau kita mau melihat Green Islam itu ya praktiknya salah satunya di pesantren terkait misalkan bagaimana mengelola lahan-lahan kosong yang ada di pedesaan. Jadi di Al-Ittifaq ya, Al-Ittifaq itu di Ciwidey itu memang mereka melihat tadi ada lahan kosong, kemudian ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk nanti masalahnya bisa ke pesantren ataupun ke masyarakat, gitu ya, manfaatnya. Nah, tapi tidak merusak lingkungan. Caranya apa? Mereka membuat konsep pertanian organik. Dari bibitnya, dari pupuknya itu harus organik gitu. Dan mereka memikirkan bagaimana caranya membuat pupuk organik itu dari sampah gitu. Ada misalkan yang pakai biodigester. Digester itu yang ada satu pesantren di Ciseeng kalau tidak salah. Dia menggunakan biodigester yang tidak menggunakan energi listrik atau apapun. Hanya menggunakan bakteri pengurai untuk mengurai sampah-sampah organik yang sebenarnya itu jadi masalah sampah organik. Kalau sampah-sampah yang bisa diolah itu sampah-sampah kering kan? Iya. Nah, saya dapat pengetahuan ini juga dari mereka yang melakukan bahwa sampah organik sebenarnya ini yang jadi masalah. Karena pertama bau, ya kan, berlalat. Siapa yang mau ambil? Itu kan pertanyaannya. Nah, pesantren yang ada di Ciseeng itu dia memiliki intuisi untuk melihat problem ini harus diselesaikan melalui penggunaan biodigester itu. Jadi itu sangat ramah lingkungan juga menggunakan biodigester itu untuk mengurai sampah-sampah organik. Nah, yang kemudian itu menjadi pupuk organik cair atau POC. Nah, POC ini digunakan untuk melakukan pertanian organik. Dan itu sangat tidak mengganggu unsur-unsur hara di tanah, tidak merusak unsur hara di tanah dan juga yang lainnya. Nah, inilah yang kita maksud sebagai respon orang-orang yang ada di bukan agama ya, tapi orang-orang yang ada di entitas keagamaan itu untuk merespon isu-isu lingkungan ini. Di sekitarnya. Ya, bagaimana mereka eksis tapi tidak merusak lingkungan juga. Ya jangan-jangan keberadaan pesantren juga merusak lingkungan, gitu kan? Dia bangun di tengah-tengah hutan, kemudian babat hutan gitu kan? Tapi kan, nah ini ada beberapa pesantren yang tidak semena-mena gitu kan? Artinya dia buat pesantren, tapi dia memikirkan, oh ini nggak boleh semena-mena, nggak boleh nireti, harus ada kesadaran bahwa lingkungan di sekitar ini harus menjamin mereka juga hidup gitu. Ekosistemnya harus terbangun di situ. Nah, bahkan saya pernah jadi refleksi saya di Kalimantan Barat, saya riset di salah satu pesantren yang tradisinya jamaah tabligh. Jadi dia punya anggapan bahwa sebenarnya di Islam itu Allah itu kan di Al-Qur'an Allah itu kan menyukai keindahan. Iya. Nah, itu digunakan sebelum dia melakukan kegiatan ramah lingkungan. Ini saya spill, jadi bahwa mereka itu punya anggapan itu bahwa Allah itu suka keindahan, masa kita enggak gitu. Nah, akhirnya dia termotivasi untuk menghijaukan pesantren. Nah, mereka tanami tanaman-tanaman yang punya value added atau yang bisa dikonsumsi atau nanti mempercantik pesantrennya gitu. Ya. Terus kemudian dia juga ada satu yang unik, ada pesantren tersebut itu dia melakukan budidaya lebah madu kelulut. Lebah madu kelulut namanya. Itu yang di bawah gitu ya maksudnya? Ya, lebah madu kelulut itu sebenarnya simple karena si koloni-koloni lebahnya itu kan ditaruh di kotak, enggak? Iya, di kotak. Ya. Nanti ditaruhnya itu bisa di taman itu yang banyak kebun. Bunga-bunga. Ya pokoknya di sekitar pesantren lah dia simpan koloninya. Kemudian sebenarnya saya memikirkan secara terbalik, artinya gini. Selain dia motivasinya ekonomi, alasan dia membudidayakan lebah kan madunya bisa
dijual kan. Terus saya melihat, oh karena dia itu harus membudidayakan lebah itu perlu ada ekosistem yang baik, artinya di sana makanan dia harus ada tanaman bunga harus banyak, sehingga si pesantren itu tergerak untuk menanam tumbuhan-tumbuhan yang di sekitarnya itu yang di situ bunganya banyak gitu ya, dan juga bermanfaat untuk pesantrennya. Jadi nggak hanya madunya, tapi pesantrennya juga kan terdapat implikasi positif juga, manfaatnya. Jadi menarik. Kita terbalik cara membacanya. Kita cara melihatnya terbalik. Itu menarik. Jadi kalau orang yang nggak concern tentang itu, mungkin hanya ini karena ada bunga. Karena madu mungkin nanti dia dapat produksi madunya. Bisa dijualin sebagainya. Dijual gitu. Tapi di lain itu, sebenarnya itu yang menggerakkan si pesantren untuk melakukan penghijauan. Oke. Ini menarik itu. Kita sampai pada pertanyaan terakhir ini untuk penutup. Saya ingin mengetahui, ingin meminta Mbak dan Mas closing statement. Ini pertanyaan agak nakal ya. Saya hitung saja saya sebagai orang pesimistik ya, maksudnya tidak percaya, sukar untuk optimis terhadap gerakan Green Islam ini sebagai sebuah pergerakannya. Kira-kira dari Mas Khalid dan Mbak Lela sendiri, bagaimana melihat prospek masa depan dari Green Islam ini? Apakah hanya bergerak pada perdebatan wacana saja, atau saya takutnya itu malah kita hanya bergerak kepada jargon-jargon saja? Coba Mas dan Mbak bisa memberikan kayak closing statement, terutama bagi kita lah. Saya memposisikan dari saya sebagai masyarakat sipil biasa, bagaimana yang bisa saya lakukan untuk terjun terlibat juga pada gerakan Green Islam ini sebagai sebuah pergerakan, supaya Green Islam ini tidak bergerak pada orang-orang peneliti saja. Dari Mbak Lela dulu mungkin. Terima kasih Mas Naufal. Jadi aku rasa tidak hanya akan jadi wacana aja ya, gitu, terutama kalau misalnya di lingkungan peneliti atau di perkotaan aja. Karena aku berasal dari daerah gitu, berada jauh dari pusat kota, dan itu daerah saya itu udah panas gitu. Jadi kayak kita bisa mulai dari apa sih hal lingkungan apa yang pertama kali kita rasakan pertama gitu. Nah, kita bisa mulai dari situ gitu. Jadi kita ajak masyarakat gitu ya, kita ajak teman-teman kita, komunitas kita itu untuk mengidentifikasi apa sih masalah lingkungan terdekat di lingkungan mereka gitu. Nah, dalam hal ini aku adalah panas gitu. Nah, panas itu kan salah satu bentuk dari kerusakan lingkungan juga ya, kayak gitu ya. Nah, jadi kita ajak untuk mengidentifikasi itu, merefleksikan itu gitu, dan membuat mungkin kayak upaya kolektif gitu ya, yang bisa kita lakukan bersama agar bumi kita ini tuh layak untuk ditinggali. Dan mungkin kita juga bisa mengajak untuk mempertimbangkan lagi bahwa bumi ini itu tuh adalah bumi yang akan kita tinggalkan tuh untuk generasi-generasi berikut kita gitu. Jadi masalah lingkungan itu yang mungkin kita lupa itu adalah intergenerational issue gitu. Jadi kayak isu yang akan berimplikasi terhadap antar generasi gitu, generasi setelah kita, cucu-cucu kita gitu ya. Jadi ketika misalnya lingkungan kita itu rusak, ya cucu-cucu kita juga itu tidak akan merasakan dampaknya, bahkan lebih parah. Mereka tidak akan bisa mencapai impian mereka tidak akan bisa menjadi misalnya guru, presiden gitu misalnya ya, dengan gitu lingkungan ya. Jadi, yang rusak. Kita ajak untuk berpikir, merefleksikan dampak-dampak terkecil yang itu akan mereka alami secara personal dulu. Ini loh dampaknya terhadap kamu, terhadap keluarga kamu gitu. Nah, baru kita ajak, ayo nih apa yang bisa kita lakukan, langkah kolektif apa yang bisa kita lakukan berikutnya. Oke, dari Mas Khalid sendiri, masa depan Green Islam ini seperti apa, atau apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa? Masa depan Green Islam. Green Islam itu bukan hanya sebagai metanarasi aja bagi masyarakat Muslim, tapi harus dimaknai sebagai sebuah praktik. Nah, ini yang perlu effort, perlu usaha besar dari kita, karena pengetahuan tentang Green Islam masyarakat Muslim pada umumnya tentang Green Islam itu rendah kan? Masih rendah ya. Nah, riset PPIM misalkan menjelaskan bahwa Green Islam ini, pengetahuan Green Islam terkait misalkan orang tahu gak FNKSDA, orang tahu gak KHN, organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, tapi yang berasal dari organisasi Islam yang besar gitu di Indonesia.
Nah, kemudian tahu gak misalkan tentang fatwa MUI tentang isu-isu lingkungan. Kemudian hal lainnya misalkan, apakah mereka tahu? Nah, itu yang kita highlight, itu sangat rendah pengetahuan mereka tentang itu. Nah, ini perlu kita lakukan secara konkret sebenarnya, bagaimana selain mengkampanyekan ini, tapi juga kita sampaikan bahwa ini sebagai praktik. Gitu. Praktiknya kita jelaskan juga. Gitu. Bukan hanya ini harus tahu FNKSDA, tapi mereka harus tahu praktiknya juga, bukan hanya pengetahuan secara umum, tapi secara praktik itu harus tahu. Jangan-jangan orang-orang juga Green Islam kayak gimana sih gitu kan? Iya. Secara ini orang nggak kebayang Green Islam itu seperti apa. Nah, kita harus mungkin kalau mau memasyarakatkan Green Islam itu dengan cara-cara yang friendly juga, dengan cara-cara yang mudah gitu. Biar orang-orang juga, kan tidak semua orang juga paham gitu istilah-istilah seperti ini. Bahkan kita PPIM juga mengcapture bahwa ini gerakan Green Islam sebenarnya gerakan yang muncul hanya di kalangan-kalangan yang mungkin intelektualitasnya tinggi atau kalangan menengah ke atas. Saya takut seperti itu ya. Ya, jadi atau bahasa justifikasinya elitis gitu. Iya. Nah, seperti itu. Ini yang kita takutkan bahwa jangan sampai Green Islam itu hanya bersarang di kalangan itu gitu, tapi ini bisa mengakar di akar rumput gitu. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, itu harus ada jalinan komunikasi dengan interfaith community, societies gitu. Dan kita tidak boleh, kalau menurut saya itu masing-masing. Jadi harus inklusif gerakan ini. Nah, ini gerakan ini harus digerakkan secara massal, tidak ini sebagai program saya ini. Jadi tidak menjadi suatu achievement tersendiri, tapi ini achievement bersama gitu. Jangan-jangan kalau kita lihat sekarang kan ini sebagai ajang-ajang untuk ini aja branding atau apa gitu. Oh, ini kita melakukan. Tapi kalau kita maknai, kalau kita serius gitu ya, ingin memasyarakatkan itu, kita bangun forumnya, kita juga meng-highlight bahwa sebenarnya dari riset PPIM kita harus sebenarnya membangun ruang perjumpaan. Karena kita melihat agen sosialisasi pertemanan itu dalam menggenerasi pengetahuan sikap dan perilaku lingkungan itu dengan pertemanan. Itu sangat potensial pertemanan itu. Maka bangunlah ruang perjumpaan di masyarakat untuk mendiskusikan itu, untuk bergerak bersama. Gitu menurut saya kuncinya inklusivitas dalam gerakan. Terima kasih Mbak Laila dan Mas Khalid telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Mereka Menjawab. Terima kasih juga kepada teman-teman Maarif Muda di luar sana senantiasa menonton podcast ini hingga akhir. Saya Noval Aulia, sampai jumpa.